Halo teman-teman, selamat pagi. Salam jumpa kembali di channel YouTube saya. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Perkenalkan, nama saya Frisyita Sani, mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Patimura, Ambon. Oke teman-teman, saat ini saya kembali lagi dengan topik yang sama, yaitu tugas mereview jurnal penelitian, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah biosistematika dan evolusi tentang filogenetik dengan dosen pengampu mata kuliah Profesor Dr. Hasan Tuaputi MPD dan Dr. Sharon Weil MSI. Oke, berikut ini merupakan hasil review jurnal saya dengan judul Analisis Filogenetik Curcuma zedoaria atau temu putih berdasarkan gen internal transcribe spacer atau disingkat dengan ITS. Jurnal yaitu Jurnal Biologi, volume dan halaman. Volume 4 nomor 4, halaman 8-13. Bulan tahun penerbit yaitu bulan Oktober tahun 2015. Penulis Yuliandini Pangestika, Antobri Harjo, Hermin Pancasakti Kusumaningrum. Reviewer saya sendiri, Frisyita Sani. Tanggal review 7 Desember 2020. Tujuan penelitian dari jurnal tersebut yaitu untuk melakukan analisis filogenetik Curcuma zedoaria yang berasal dari Indonesia berdasarkan sekuen gen ITS. Subjek yang diamati yaitu filogenetik Curcuma zedoaria. Metode penelitian yang digunakan. Metode yang digunakan adalah isolasi DNA menggunakan metode Doyle dan Doyle. Amplifikasi gen ITS menggunakan primer ITS 1 dan ITS 4. Analisis sekuen gen ITS menggunakan Basic Local Alignment Search Tool atau BLAST. Dan konstruksi pohon filogenetik menggunakan Mega 6 dengan metode neckboard joining 3 serta metode Bootsharp sebanyak 1000 pengulangan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, alat penelitian meliputi Erlenmeyer, botol reagen gelas ukur, gelas beker, rak tabung, timbangan analitik, pipet tetes, tip biru, tip kuning, tip putih, tabung Falcon, mikrotub, mikropipet, kotak styrofoam, vortex, mortal, pestle, autoclave freezer, electrophoresis, gel documentation, centrifuge atau Corning, thermal sealer atau Kiratex, nanodrop atau thermoscientific, dan inkubator. Kedua, bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Curcuma zedoaria yang diperoleh dari tanaman jamuai Indonesia. Kemudian buffer ekstraksi sertil trimetil amonium bromid atau disingkat dengan CTAB, buffer tris edeta T, buffer tris asetat edeta TAE, kloroform isomil alkohol CIA 24:1, 2 mer sabtoetanol, 2 Me isopropanol, etanol hidroksida, eto, alkohol 70%, aquades, aquabides, agarosa, etidium bromida, nukleas free water, 100 butadiene leather, clothing bean, kappa tak extra, primer ITS 4, ice gel, kapas, plastik, klip, dan aluminium foil. Berikut ini merupakan tahapan pengerjaan sampel. Tahapan yang pertama yaitu
Isolasi DNA. Isolasi DNA dilakukan menggunakan metode Doyle dan Doyle dengan sedikit modifikasi. Jadi daun curcuma zedoaria segar ditimbang 0,3 gram, dicuci bersih, dikeringkan, kemudian dicampur dengan alkohol 70%. Daun digerus dengan mortal dan pastel sampai halus di atas ais gel. Hasil gerusan ditambahkan buffer CTAB 2ME yang telah diinkubasi 65 derajat Celcius. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam mikrotub dan diinkubasi 65 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu, supernatant dari sampel dipindah ke tabung mikrotub dan ditambahkan CIA 24:1 sebanyak volume supernatant. Sampel divortex sampai homogen, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 6000 rpm selama 15 menit. Lapisan atas diambil dengan hati-hati, kemudian ditambahkan dengan isopropanol dingin dengan volume yang sama. Inkubasi dilakukan pada suhu negatif 20 derajat Celcius selama 1-2 jam. Sampel disentrifugasi dengan kecepatan 6000 rpm selama 10 menit, kemudian supernatant dibuang, kemudian dengan kecepatan 6000 rpm selama 10 menit, sampel dikeringkan secara overnight. Sampel ditambahkan dengan 100 buffer dan dapat disimpan di dalam freezer. Kemurnian dan konsentrasi DNA diukur menggunakan nanodrop. Kemudian tahapan pengerjaan sampel yang kedua yaitu dengan amplifikasi gen ITS. Jadi amplifikasi daerah target ITS dilakukan menggunakan thermocycler dengan program sebagai berikut. Denaturasi awal 95 derajat Celcius selama 5 menit, denaturasi 95 derajat Celcius selama 1 menit, dan annealing 57,1 derajat Celcius selama 1 menit, ekstensi 72 derajat Celcius selama 1 menit, ekstensi akhir 72 derajat Celcius selama 7 menit, dan suhu penyimpanan pada tahap akhir 4 derajat Celcius. Jadi primer yang digunakan adalah IT1 sebagai primer reverse dan ITS4 sebagai primer forward. Komponen reaksi PCR mengandung 50 mikroL yang terdiri atas 1,5 mikroL primer forward, 1,5 mikroL primer reverse, DNA template 3 mikroL, kappa tag ekstra 25 mikroL, dan nukleus free water 19 mikroL. Program tersebut dijalankan selama 35 siklus. Elektroforesis gel agar-rosa 1% dilakukan sebesar 100 volt selama 50 menit untuk melihat hasil amplifikasi. Hasil pita yang terbentuk dilihat menggunakan gel dokumentasi. Kemudian tahap pengerjaan yang ketiga yaitu analisis sekuen gen ITS. Tahapan ini berguna untuk memperoleh data urutan nukleotida daerah target dari sampel curcuma zedoaria yang dilakukan menggunakan jasa laboratorium SATESTEP base untuk sekuen yang telah diperoleh, dianalisis kesamaan sekuennya dengan data gen bank menggunakan basic local alignment search tool pada situs NCBI. Yang keempat yaitu menggunakan analisis filogenetik. Jadi pada tahapan ini dimulai penjajaran sekuen atau sekuen alignment menggunakan Wustad X dan konstruksi pohon filogenetik menggunakan Mega 6 dengan construct atau test neckboard joining thread and bootstrap method dengan nomor of bootstrap application 1000. Hasil dan pembahasan. Hasil isolasi DNA curcuma zedoaria menggunakan metode Doyle dan Doyle.
hasil isolasi DNA Curcuma sedoaria memperlihatkan konsentrasi DNA yang diperoleh yaitu 853 eng per nano I. Nilai tersebut dapat dipengaruhi oleh teknik awal isolasi DNA yang berupa penggerusan. Jadi teknik penggerusan daun Curcuma sedoaria merupakan teknik isolasi secara mekanis yang bertujuan untuk memecah dinding sel daun. Dan apabila dinding sel pecah atau lisis, maka semua isi sel dapat keluar, termasuk DNA, dan dilepaskan ke dalam buffer ekstraksi. Kemudian, hasil isolasi juga memperlihatkan nilai kemurnian 2,17. Nilai tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu penggunaan buffer ekstrak CTAD, CIA 24-1, dan penambahan 2 mg ke dalam buffer ekstraksi CTAB. Bahan-bahan kimia tersebut penting digunakan untuk menghilangkan kandungan polisakarida dan metabolit sekunder yaitu senyawa-fenol yang berupa minyak astiri dan Curcuma sedoaria. Apabila tidak dihilangkan, maka akan mengganggu proses analisis DNA selanjutnya, seperti yang dinyatakan oleh Panget dan Pandey, bahwa kehadiran polisakarida telah menunjukkan terhambatnya aktivitas enzim Taq polimerase dan aktivitas enzim restriksi. Yang kedua, hasil amplifikasi DNA Curcuma sedoaria pada daerah gen ITS. Jadi hasil amplifikasi DNA yang dilakukan pada daerah target gen ITS memperoleh produk amplifikasi berukuran 700 pp yang dapat dilihat pada gambar 1. Jadi hasil visualisasi juga menunjukkan pita yang terbentuk cukup tebal dengan tidak adanya smear. Hal ini menunjukkan suhu annealing telah optimal untuk menempel pada DNA cetakan. Yang ketiga, hasil sequencing gen test. Produk hasil amplifikasi tes tersebut selanjutnya dipurifikasi dan disequencing untuk mengetahui urutan basa nukleotidanya. Primer yang digunakan dalam proses sequencing adalah primer ITS 1. Urutan basa nukleotida gen ITS selanjutnya dilakukan pencarian homologi. Sekuen menggunakan fasilitas Classic Local Live Research Tool pada situs website NCD untuk mengetahui homologinya dengan spesies yang memiliki kemiripan urutan sekuen. Jadi hasil dari BLAST menunjukkan Curcuma sedoaria memiliki homologi atau identik dengan Curcuma sedoaria Hauser JLS 71432 yang berasal dari Ceko dengan nilai persentase homologi 72% dan GAP 3%. Yang berikut hasil filogenetik gen ITS. Jadi pohon filogenetik gen ITS Curcuma sedoaria selanjutnya dikonstruksi menggunakan Mega 6. Konstruksi pohon filogenetik bertujuan untuk melihat kekerabatan antara organisme sampel berdasarkan hubungan evolusionernya dengan sekuen organisme pembanding yang berasal dari situs NCBI. Pohon filogenetik yang dikonstruksi menggunakan sekuen organisme pembanding yang diambil dari hasil BLAST pada situs NCBI. Sekuen pembanding tersebut dapat dilihat pada tabel 1. Berikut merupakan takson organisme pembanding dengan nomor aseksi dari NCBI. Teman-teman dapat melihatnya sendiri. Ini merupakan gambar pohon filogenetik berdasarkan gen ITS yang menggunakan metode Neisbour joining dengan uji bootstrap 1000 ulangan. Oke, teman-teman dapat melihatnya sendiri. Berikut gambarnya. Jadi, pohon filogenetik menunjukkan bahwa sampel Curcuma sedoaria tidak berada dalam satu cabang dengan sekuen pembanding Curcuma sedoaria yang berasal dari Ceko. Hal ini dapat disebabkan karena adanya gap atau ditandai oleh garis putus-putus pada hasil penjajaran alignment yang menunjukkan terjadinya proses mutasi baik berupa delesi maupun insersi
Dari hasil penjajaran juga terlihat bahwa daerah ITS merupakan daerah dengan evolusi cepat. Diperlihatkan oleh banyaknya perbedaan bahasa di daerah tertentu pada sekuen antara masing-masing spesies. Panjang cabang sampel C. Zedoaria memiliki panjang cabang yang lebih panjang, yaitu 0,28 daripada panjang cabang lainnya, yaitu 0,02 dan 0,08. Kesimpulan dari hasil review jurnal ini yaitu analisis filogenetik berdasarkan gen internal transcribe spacer atau ITS menunjukkan temu putih yang diperoleh merupakan Curcuma zedoaria dan berbeda dengan Curcuma mangga dan Carotunda. Analisis filogenetis Curcuma zedoaria memperoleh sekuen yang berbeda dengan Curcuma zedoaria sekuen pembanding yang berasal dari Ceko, namun keduanya berada dalam kelompok monofiletik curcuma. Oke teman-teman, sekian hasil presentasi review jurnal saya. Semoga ini menjadi info tambahan buat teman-teman tahu jika ada salah kata yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman.